ginjal saya yang sebelah kiri itu udah dibungkus dengan kanker. Almarhumah Bayu juga sempat sakit karena mikirin orang, dia nggak mau dioperasi. Untuk menghadapi besok orang operasi itu kayak apa ya, besok tuh saya ketemu kalian lagi apa enggak gitu. Baru keluar dari ruang operasi. Rahimnya ini dibedah terus. Ini rahim, ini leher rahim. Dia ada endometriosis, ini ada menium, ini menium. Oh, ada banyak semua di banyak situ. yang bukan semua depan. Dia ini telur di belakang. Dua ada endometriosis lah. Iya. Dia pun blanket, jadi kita buang bersih dia blanket tak kacau lagi lah. Nampak Kankernya di mana, Dok? Kankernya di mana, dokter? Ini semua ginjalnya. Semua kankernya semua ada gini. Di keseluruhan itu ada kankernya semua, Dok. Nah, baru pusing. Pusing saja. Iya. Oh. Ginjal ini kanker. Oh gitu semuanya. Ini yang ini Hitam itu apa, Dok? Semua lemak, ini saluran pipis, saluran kencing. Alright, ini semua tumor. Oh, yang hitam ini apa, Dok? Yang hitam itu semua ginjal yang oke. Ini ginjal kanker. Oh. Ini yang hitam yang oke, yang putih itu yang kansernya ya. Saya pulang ke Bandung sendiri, saya pengen menghindari dari ajakan Bayu, dari apa ya, kecemasan Bayu. Saya juga nggak mau karena beliau juga bukan tipe orang yang kuat sebetulnya. Jadi beliau itu tipe orang yang sangat lemah banget. Tapi beliau selalu bilang, aku selalu ada buat kamu, Beda. Aku selalu ada buat kamu, Beda. Gitu. Nah, dengan berbagai cara, mungkin karena orang pulang ke Bandung, di waktu itu masih ada almarhumah kakak saya juga, kakak orang yang Mangasep itu, dan orang mengasih alasan orang nggak mau dioperasi karena orang nggak mau ngerepotin orang, karena biaya untuk operasi kanker itu bukan biaya sedikit. Mungkin lebih membutuhkan uang itu dibanding orang gitu loh. Kalau orang kan udah selangkah lagi, orang nggak ada. Kalau Is kan masih masih banyak orang yang membutuhkan gitu loh. Tapi Is nggak sampai di situ, dia ngejar terus, nyuruh teman-teman yang dekat sama orang itu untuk ngebujuk biar mau dioperasi. Orang masih kekeh aja, orang nggak mau, orang udah pasrah. Udahlah, apain lagi, karena ini penyakit yang kalau diobatin juga ya bukan waktu yang sebentar untuk ngobatin kanker itu, karena emang udah kayak apa ya, ginjal saya yang sebelah kiri itu udah dibungkus dengan kanker yang udah kayak ada. Iya, kayak udah yang menjalar ke sebelah kanannya. Tapi alhamdulillah berkat, mungkin entah itu karena saya juga untuk melakukan operasi itu tidak langsung hayu atau gimana. Terus orang selama orang di Bandung itu orang kayak koreksi diri, terusan orang mengingat kesalahan orang, apakah orang itu kenapa orang punya penyakit kanker ini, apa sih yang orang lakukan di saat orang masih sehat, masih yang ya nakal-nakalnya lah. Terus orang lebih mawas diri, lebih berpasrah diri sama yang di atas, karena di saat itu orang bener-bener yang orang udah nggak ada pikiran untuk hidup lebih lama lagi. Dengan orang pulang ke Bandung itu bukan berarti orang mau meninggalkan Eis, tapi ya udah, orang
dengan kondisi orang seperti ini apalagi sih gitu loh. Jadi orang udah pasrah aja sama yang di atas. Segala sesuatu kalau misalkan umur saya harus panjang sampai sekarang alhamdulillah berkat lewat uluran tangan almarhumah Mbak Yu perantaranya, tapi izin yang di atas yang membuat semuanya itu berjalan lancar. Prosesnya agak alot Mel, karena waktu itu almarhum Bayu itu nyuruh orang-orang seperti teman-teman dekat orang untuk nelpon untuk memberikan masukan, termasuk mungkin dokter Dian waktu itu, Sekar, terus ada beberapa lagi teman orang yang disuruh untuk ngebujuk orang untuk biar orang mau untuk operasi. Aku tahu itu bukan keputusan yang mudah. Itu aku juga tahu bukan keputusan Bayu yang mudah juga untuk confess biadah untuk mau operasi. Bukan hal mudah juga buat kita semua untuk kayak, mungkin kita yang tidak mengalami terdengar mudah untuk kayak at that time kayak it's the best way for you, but I know pasti kita sebagai manusia juga goyah pada saat itu, biar juga goyah, dan kita sangat tahu dan ya sangat tahu dan harus memahami perasaannya biada pada saat itu. Walaupun di satu sisi kita kayaknya mungkin waktu pada saat itu kelihatannya kok orang-orang ini maksa sekali gitu, tapi yang kita pikirkan adalah kita mau biadah tuh sehat gitu. Jadi sesuatu yang gak bagus kan harus kita buang ya gitu, kayak penyakit harus kita singkirkan. Di situ orang juga masih yang ogah-ogahan, karena orang lebih ke memikirkan biaya waktu itu, karena biayanya bukan biaya yang sedikit untuk kanker itu ya. Terus karena makin kesininya orang makin kepikiran dan dapat info juga dari teman-teman kalau almarhumah Bayu juga sempat sakit karena mikirin orang, dia nggak mau dioperasi. Terus kebetulan juga waktu itu ada roadshow ke Bali juga, yang tadinya udah tiket udah semuanya udah harus termasuk tiket orang untuk berangkat ke Bali itu dibatalkan karena orang nggak mau ikut, dan akhirnya diganti sama ponakan sama adiknya. Kenapa orang sampai akhirnya mau dioperasi? Karena di saat itu orang ada beberapa masukan teman itu yang masuk akal, dan orang itu pernah ngobrol sama beberapa orang spiritual yang untuk biar pikiran orang itu nggak bimbang, nggak dilema. Ya kalau dilema pasti dilema karena kondisi saat itu menurut orang itu adalah hidup dan mati. Karena kematian tuh kayak merasa udah kematian di depan mata gitu loh, kematian di depan mata gitu loh. Dan kenapa orang itu langsung mau? Karena orang udah dapat kayak bisikan, terus orang disuruh sholat hajat dan sholat tahajud. Setelah itu baru orang bisa ngoling ataupun telepon almarhumah Bayu. Waktu itu masih di Bali, orang telepon ke asistennya Nita, orang bilang orang mau ngobrol sama Bayu. Dan di situ kita teleponan, kita tangis-tangisan. Terus Bayu bilang, ayo kita obatin, karena saya nggak mau hidup sendiri gitu. Mau senak-nakalnya kamu
saya itu nggak mau kehilangan kamu Bena. Saya ikhlas, saya udah minta izin. Waktu itu ibunya almarhumah Bayu masih ada. Bayu minta izin untuk jadi kayak mempersilahkan untuk Iis itu mengoperasi saya, karena saya tuh sebetulnya ini yang menjadi pemikiran saya, karena biaya dari operasi itu bukan uang yang sedikit. Jadi saya kasihan sih sebetulnya, cuman dengan kegigihan almarhumah Bayu terus saya bujuk. Jadi almarhumah Bayu itu kayak nggak ada lelahnya untuk kayak menyebar orang-orang untuk ngebujuk orang untuk mau operasi gitu loh. Akhirnya mau dieksekusi itu juga inget ya Bos ya, malam itu apa yang terjadi. Wah, banyaklah pergolakannya juga ya, kita ngerti sih, karena bukan hal yang gampang ya, karena organ tubuh kita yang apalagi vital ya buat perempuan itu juga nggak gampang. Aku juga mungkin kalau jadi Obos nggak tahu gimana gitu kan. Dia sih hebat banget, tabah, kuat, terus sangat nerima gitu dengan apa yang terjadi gitu. Nah di saat itu akhirnya orang telepon, orang ngobrol, kita nangis bareng. Terus almarhumah Bayu bilang, kamu besok ke Jakarta, mau dijemput atau enggak gitu loh. Karena sebelumnya almarhumah Bayu udah jemput orang dan orang malah menghilang gitu loh. Dan di situ Bayu marah, nangis, tapi mau gimana, orang dijemput ke sini, jauh-jauh dari Jakarta ke sini buat jemput orangnya nggak ada. Dan waktu itu setelah kita komunikasi baik, akhirnya tanggal kalau nggak salah itu saya pokoknya dijadwalkan orang itu sekitar tanggal 20-an sekian. Setelah orang nyampe Jakarta katanya diundur karena jadwalnya juga udah diisi orang. Tanggal 25 kita berangkat bismillah ke Malaka untuk melakukan operasi, tapi ternyata jadwal itu diundur jadi tanggal 29. Dan itu pun tidak langsung operasi, kita ke Bandung, kita ngadain dulu kayak musyawarah dengan keluarga, karena seorang Bayu itu tidak mau disalahkan kalau ada apa-apa dengan saya. Akhirnya setelah kita ada ngadain pengajian, terus musyawarah dengan keluarga, kita satu tujuan semuanya, bismillah kita berangkat ke Jakarta dengan proses yang sangat luar biasa, alot banget gitu loh. Yang pertama orang kasih tahu itu adalah ponakan orang. Jadi orang belum pulang ke sini, tapi orang waktu itu habis berobat dari rumah sakit yang ada di Bintaro. Nah itu orang curhat karena orang kayak nggak terima orang dapat penyakit itu. Dan mungkin ponakan saya kalau bisa cerita di sini, itu juga merahasiakan dari kakak orang yang perempuan, karena kakak orang yang perempuan kan kita jaga banget karena punya penyakit tensi. Jadi orang selalu bilang jangan sampai tahu si mama atau jadi ponakan orang itu selalu koordinasi dengan bapaknya. Kalau nerima telepon dari orang ataupun dari info dari orang itu selalu nangis, dan mereka selalu mendoakan biar lancar gitu loh. Kalau kakak saya yang mengasih itu, dia cuma mungkin berdoa aja, karena kalau laki-laki kan berbeda cara mengungkapkan
sebenarnya mungkin hatinya lebih apa ya, lebih sakit, cuman caranya itu lebih bisa membesarkan hati. Dan Mang Us saya juga, kakak saya juga sama itu, dia cuma pasrah karena kan keluarga kita bukan keluarga berada. Jadi orang juga apa sih tergantung waktu itu sama almarhum Mbak Yu. Jadi keluarga orang itu bukan nggak setuju orang untuk operasi, tapi mereka lebih gimana Is aja waktu itu, karena Is yang punya uang. Jadi kalau mereka lebih ke yang silakan gimana Is baiknya. Terus selama orang di sana itu nggak yang mulus juga. Inilah Hospital Center Malaka. Diperiksa jantung. Untuk menghadapi besok orang operasi tuh kayak apa ya, besok tuh saya ketemu kalian lagi apa enggak gitu. Akhirnya orang saya bilang izinkan orang, karena orang nggak bawa rokok dari Indonesia, karena orang udah memutuskan untuk stop merokok karena mau operasi. Nah setelah menjelang besok itu orang operasi, orang cuma satu permintaan ke almarhumah Bayu waktu itu. Saya bilang saya pengen rokok, saya pengen menghabiskan rokok 1 bungkus sebelum orang operasi. Nah di saat itu orang dibeliin rokok Malaysia ya. Rokok Malaysia itu ya kurang lebih rasanya kayak Marlboro gitu, tapi karena orang pengen rokok, orang habisin cuma nyisa beberapa batang aja. Itu orang nongkrong sambil mikir apa saya besok masih ketemu saudara orang ataupun ketemu Eis gitu loh. Di situ orang ditemenin Mbak Pina. Mbak Pina sok ngomong, biar ada ngomong apa aja aku dengerin kayak gitu. Saya ngomong banyak, saya ngomong ke Mbak Pina, saya bilang kalau saya mati Mbak, saya titip Is gitu. Karena kan ini operasi besar, jadi di pikiran tuh yang ada orang besok mati gitu loh. Jadi selangkah lagi tuh orang tuh besok tuh antara hidup dan mati. Terus Mbak Pina bilang positif tinggi bos katanya, karena kan tim lama tuh kalau manggil orang tuh bos gitu loh. Positif tinggi kok bos, kita meminta sama yang di atas agar besok tuh lancar, berdoa aja. Terus setelah, karena jam 8 malam itu orang itu harus sudah minum obat dari dokter yang untuk nguras kotoran di dalam. Nah jadi orang sekitar jam 7-an itu naik ke hotel, dan orang disuruh mandi waktu itu. Ayo beda mandi gitu loh. Mandi, terus udah mandi ya, sebelumnya udah makan, udah mandi. Terus kata Bayu gini, udah minum obat itu karena obat itu belum bereaksi. Karena kalau udah reaksi orang itu nggak bisa beranjak dari toilet. Jadi di situ-situ aja gitu loh, karena kayak
kita baru dipakai celana udah pengen karena lagi nguras. Terus Mbak Yu bilang gini, sini beda kita tidur berdua. Jadi kita tuh di sana tuh nyewa 3 hotel apa 2 hotel, 2 kamar hotel. Ada berapa orang yang Mbak Yu bawa untuk Mbak Yu suruh milih waktu itu, beda kamu milih siapa untuk yang ngurus kamu di sana, antara Bu Ratmi sama Bunda, katanya gitu. Saya milih Bunda karena Bunda udah jadi kayak orang tua saya, orang tua orang juga, udah lebih mengerti karena beliau ini orang jadi kerja di EIS itu kita tuh udah nggak menganggap mereka itu pegawai, tapi udah kayak orang tua sendiri. Terus ada sahabat orang juga, Teh Ismi. Untuk pemberangkatan kita berlima orang, almarhumah Mbak Yu, Bagus, Ismi dan Bunda, 26 sama Bapina untuk pemberangkatan ke sana. Jadi yang ngatur-ngatur dulu Mbak Pina dulu di sana, karena kan bahasanya yang harus agak sedikit yang paham dengan bahasa Inggris dan bahasa Melayu gitu. Udah diaturin. Besoknya saya tuh jam 7. Jadi kita udah ngobrol. Jadi waktu itu almarhumah Bayu bilang gini, kita ngobrol apa sih yang keinginan kamu kalau seandainya kamu dikasih kesempatan kedua. Kamu sayang nggak sama saya gitu. Kalau sayang kamu harus selalu berpositif thinking biar besok operasinya lancar. Terus kita ngobrol sampai sekitar jam 12, jam 2 lah waktu Malaysia ya. Kata Mbak Yu udah tidur, besok kamu pagi harus bangun mandi karena kamu besok itu adalah hari operasi kamu. Besok adalah hari keberuntungan. Semoga besok adalah hari keberuntungan buat kamu. Almarhumah Bayu selalu memberikan hal-hal yang positif ke orang waktu itu. Setelah mandi kita sarapan. Udah sarapan kita berdoa bareng-bareng. Mungkin mereka harapan terbesarnya adalah orang itu setelah menjalani operasi dengan lancar, terus hasilnya juga baik gitu. Jam 7 pagi karena rumah sakitnya juga dekat sama hotel. Jam 7 pagi saya diantar sama Mbak Pina sama Bunda duluan ke rumah sakit karena seharusnya orang itu bermalam di rumah sakit. Tapi karena kita nego, kita tidur di hotel, akhirnya orang jam 7 pagi ke rumah sakit. Prosesnya agak dari kita berangkat jam 7, kita di rumah sakit itu kita mulai yang kayak tensi, terus beberapa bagian yang harus dibuang kayak bulu-bulunya gitu udah dilakukan. Terus jam 11 waktu Malaysia orang udah digiring dan udah disuruh pakai baju operasi, dan di situ udah nggak kuat karena lihat almarhumah Mbak Yu yang berbarengan waktu itu sebelum orang operasi. Hari sebelumnya tuh almarhumah Mbak Yu tuh udah operasi kaki juga karena jatuh di waktu syuting bareng tukul. Jadi kakinya masih kepicak-picak. Dengan setianya beliau temenin orang di sana. Dan yang paling cemas waktu itu mungkin adalah almarhumah Mbak Yu. Sampai saya diginiin, saya bilang, udah kamu masuk, keluarkan itu. Terus dia bilang, sepakat, kamu besok sembuh. Nah, dari situ, orang udah masuk ke satu ruangan, kita pelukan, kita berdoa gitu loh. Terus
udah masuk ruangan, orang dari tempat duduk, dari kursi roda orang udah dipindah ke belakang gitu. Jadi kayak berderet gitu, berderet beberapa, jadi kayak nunggu giliran untuk masuk ke ruang operasi. Dan di situ tensi orang nggak turun-turun, akhirnya kayak dipindah-pindah karena tensi orang belum turun gitu. Jadi untuk masukin bius tuh belum bisa. Nah, orang pengen keluar, orang pengen meluk Bayu, meluk Ais waktu itu, karena yang orang lihat di depan mata itu waktu pas orang masuk ruangan itu cuma mereka, terutama Ais. Jadi selalu kalau ngelihat orang selalu netesin air mata. Ais bilang semangatnya beda, sampai ketemu nanti sore kamu harus sembuh, kamu harus punya semangat tinggi, kamu hargai orang karena kamu hargai saya yang udah mengorbankan semuanya buat kamu. Nah di situ orang mulai yang harus santai karena tensi tinggi terus, dicek tiap menit, detik mungkin, sampai udah yang berjejer gitu. Orang ngelihat 4 dari orang itu udah masuk satu-satu. Nah giliran yang ini yang deket sama orang itu, orang bilang ini kayak di pikiran orang itu kayak ini kayak lagi antri untuk menuju kematian ya. Orang bilang ya Allah, kematian orang tuh udah ada di depan mata. Orang yang terus orang ngomong sama perawatnya, orang bilang boleh gak keluar, orang meluk saudara orang dulu. Terus mereka bilang tidak bisa karena kamu udah steril, kalau kamu keluar kamu harus disterilkan lagi. Setelah itu orang terima, orang bilang orang bismillah karena orang udah digiring ke ruang operasi. Di situ terus dengan bahasa Melayunya, kamu udah siap, kamu muslim, kita bismillah biar kita semua lancar gitu. Nah dari situ udah dibius 2 kali bius, saya udah gak ingat apa-apa lagi. Nah 7 jam kita maju ke depan, sekitar jam 5 apa jam berapa itu pokoknya orang operasi 7 jam ya di dalam sampai siuman gitu loh. Dan begitu kecemasan mereka yang nunggu di luar itu membuahkan hasil, ya hasilnya mungkin saya masih hidup gitu loh. Dengan mereka melihat hasil dari penyakit yang ada di badan orang itu, mereka sampai yang kaget karena ternyata di dalam tubuh orang itu kankernya udah luar biasa, udah kayak gak ada celah di ginjal orang gitu loh. Baru keluar dari ruang operasi dari Maridal dengan selamat. Boleh. Kalau mat nggak bertiga. Kang, duduk. masih tidur ya, masih Sadar nggak sadar? belum sadar. Sadar cuma masih mengantuk. Oh, itu. Iya, terima kasih. Udah saya tadi. Ya.
Alingan dulu. Ibu udah boleh masuk dalam keluar, Dik. Masuk dalam ni. Kita makan kan? Sudah masuk ni. Alhamdulillah, udah sampai ke tempat ruang inap. Setelah operasi itu kan kita kan semua nunggu di depan ya, nunggu di ruang operasi, di depan ruang operasi itu. Dokternya tuh manggil, terus kita lihat itu apa namanya tuh tumor segede apa yang harusnya tuh cuman sekecil bola pingpong, tapi punya Obas tuh segede mangga gedong, tau gak? Gede banget, Masya Allah banget, tapi alhamdulillah sudah bisa diatasin. Ini miom. Ini beda ini. Punya Eda Sepeda ini. Ini rahim. Rahimnya Eda Sepeda. Apa tuh? Rahimnya Eda Sepeda. Terus? Ini rahim, ini leher rahim. Dia ada endometrios, ini ada miom, ini miom. Oh, ada banyak semua di banyak situ. yang bukan satu berdepan lah. Dia punya telur di belakang. Dua ada endometriosis lah. Dia udah dia pun blanket, jadi kita buang bersih dia dan tak kacau lagi lah. Nampak Jangan takut jangan prison lah. Okey, sudah siaplah. Baik-baik jangan jatuh Ada dia yang kuat. Tapi dia okey, dia okey. Sehat kan, Dok? Sehat. Okey. Baik Kankernya di mana, Dok? Kankernya di mana, dokter? Ini semua ginjal dia. Semua kankernya semua, Dok, ini. Di keseluruhan itu ada kankernya semua, Dok. Nah, baru pusing. Pusing saja. Iya. Allah. Ginjal ini kanker. Oh gitu semuanya. Ini yang ini Hitam itu Ini apa, Dok? semua lemak, ini saluran pipis, saluran kencing. Alright, ini semua tumor dia. Kalau yang hitamnya apa, Dok? Yang hitam itu semua ginjal yang okey. Ini ginjal kanker. Oh. Jadi yang hitam yang oke, yang putih itu yang kansernya ya. Oh. Kok yang kayak panjang itu apa? Itu benang. Oh, benang. Oh benang. Oh gitu. Okey. Ya Allah. Oh, udah selesai operasinya, Dok? Dalam masa 1 jam dia akan. Baik. Terima kasih, dokter. Ya. Terima kasih, dokter. Bisa dibawa pulang ya? Dok, itu nggak bisa dibawa pulang ya? Tak bisa kena hantar untuk pemeriksaan. Baik.
Dari situ orang mulai mungkin perbaikan. Terus orang bukan berarti apa ya, itu relatif ya, tergantung kitanya. Bukan memuji rumah sakit orang atau seperti apa, di kita juga udah lebih bagus, udah lebih canggih. Tapi kalau di sana tuh tidak sistem obat apa-apanya. Jadi perbaikannya itu, recovery-nya tuh justru lebih cepat gitu loh. Karena orang malamnya orang operasi, paginya jam 8 orang harus disuruh jalan dengan kondisi luka bedah yang 40 cm itu bukan hal yang gampang untuk kita melihat ke badan kita ya. Ke badan kita yang tadinya nggak ada luka, sekarang ada luka yang lumayan, kita harus penyembuhannya untuk perlu waktu yang lama. Karena itu buat orang luar biasa. Jadi pengalaman kehidupan orang punya penyakit yang mematikan itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa, yang Allah kasih. Mungkin Allah lebih sayang sama orang, jadi biar orang harus lebih sehat lagi, harus lebih bisa mendekatkan diri ke yang menciptakan kita, yang memberikan kehidupan, nyawa kita. Alhamdulillah sampai saat ini orang masih dikasih dikasih kehidupan yang lumayan di luar dugaan, karena prosesnya itu untuk perbaikannya itu lebih lama lagi. Karena ya yang namanya penyakit yang mematikan itu kan untuk menghadapi penyakit yang mematikan itu kita tuh semuanya kayak tersedot gitu loh. Harus yang benar-benar, kalau dibilang fokus ya fokus. Terus kalau kita niatnya emang mau mengobatin, berusaha kita sebagai untuk balad EDJ di luar sana yang punya penyakit pengidap kanker, jangan putus asa. Pengalaman orang itu ada yang patut dicontoh, tapi ada juga yang selama misalkan ada orang yang sanggup untuk membayar, kenapa enggak gitu loh. Contohnya kalau orang pribadi, ada malaikat penolong almarhum Mbak Yu yang dengan segala sesuatunya tuh beliau ikhlas untuk ngobatin orang. Dan sekarang itu mungkin udah mau ke 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 di tanggal 29 September 2019 itu orang operasi. Sekarang udah mau ke 5 tahun, dan ini berkat pertolongan yang di atas dan orang-orang yang terdekat yang selalu mensupport, mendoakan. Terutama orang terima kasih banyak buat almarhumah Mbak Yu. Walaupun sudah tidak ada, semoga almarhumah Mbak Yu tenang di alam kubur sana, mendapatkan tempat yang terbaik. Kamu orang baik, kamu orang yang gak tegaan, kamu suka menolong orang. Semoga kamu dapat yang terbaik juga, sesuai dengan amal kebaikan kamu di dunia. Untuk sahabat-sahabat orang, Bapina, Sekar, terus ponakan orang Bagus, adiknya almarhumah Mbak Yu, Teh Ismi, terima kasih banyak. Bunda, luar biasa. Bunda yang selalu ngurus orang dengan telaten, dengan dengan hati yang tulus, udah selalu ngerawat orang dengan baik gitu. Itu namanya tuh sekilas tentang orang-orang yang waktu itu ada di saat orang operasi. Yo, biar tenaganya kuat. Ya Allah, jangan nyentak nih.
Ya Allah. Kenapa Tiara? Ayo. Habis itu miring. Tuh, angkat tega. Lagi aja, lagi saya aja. Masukin tutup lagi. Nggak usah dipencet lagi. Alhamdulillah pada saat itu Biada hebat banget, recovery-nya cepet banget pada saat itu, yang kayak ya kita amazed sih, kayak hitungan hari tuh udah bisa jalan sendiri gitu. Mungkin aku aja ngoperasi usus buntu like 2 minggu gitu, aku jalannya masih kayak gitu loh, yang kayak nggak bisa aja, kayak 3 hari aku masih di tempat tidur sampai dimarahin sama dokternya. Tapi Biada kayak one day after operasi langsung bisa jalan gitu. Semangatnya Biada sih luar biasa. Nah, nggak sampai di situ karena prosesnya setelah operasi itu ada kejadian yang sangat aneh juga. Ya kita perlu percaya atau tidak, karena ini ada pengalaman yang agak sedikit yang mistis. Entah itu jabang bayinya atau kembar ari-arinya orang pribadi, atau di saat itu orang lagi megang si damar kan ya, yang DBS itu. Karena di ruangan rumah sakit mahkota lantai 8 itu jangankan anak kecil, orang dewasa pun itu dilarang, kecuali keluarga pun tidak boleh yang bergerombol untuk masuk ke ataupun berlama-lama di dalam kamar, karena itu khusus ruangan kanker. Nah, di situ ada kejadian aneh, ada makhluk anak kecil yang dengan setianya menanti sampai selesai proses operasi pembedahan ginjal orang. Jadi orang diambil itu ginjal sebelah kiri, rahim sama indung telur yang kiri kanan itu udah diambil. Jadi orang itu kayak terlahir kembali sebagai manusia, karena jadi orang kayak nggak punya rasa waktu itu, kayak udah blank. Tapi emosinya yang lumayan terus-terusan memuncak karena hormon alaminya udah dibuang dan diganti dengan hormon buatan yang sekarang sampai saat ini orang konsumsi setiap hari. Itu cuma bisa membantu untuk meredakan dan untuk mengurangi atau memperlambat penuaan dini, karena ternyata indung telur itu sangat berpengaruh untuk setiap manusia, itu sangat berpengaruh. Jadi untuk penderita kanker seperti orang itu yang indung telurnya udah diambil, udah dibuang, itu pasti ke kulit itu nggak bakalan bisa balik lagi ke kayak kemarin. Itu pasti akan kayak orang tua, nantinya akan agak keriput, kusam. Terusan kalau kita nggak pakai hormon, ya mungkin emosi kita kayak tandanya tuh kayak si kepala tuh kesemutan, emosi kita tingkat dewa, marah nggak ada sebab, sedih nggak ada sebab. Terusan kalau kita jadi kayak dibalik-balik kayak gitu. Jadi kita tuh kayak yang tanpa pertolongan dari ataupun obat, yang harusnya mungkin tidak harus pakai obat, tapi sekarang orang harus konsumsi obat itu yang adanya cuma ada di Malaysia sana, di rumah sakit
mahkota. Di Indonesia belum ada. Jadi hormon yang orang pakai itu adalah hormon gel, Divigel. Dokter itu mengatakan sembuh kalau diangkat. Karena yang sebelah kanan pun itu udah ada batu. Dan itu sempat di laser juga di salah satu rumah sakit yang ada di Bintaro, yang rumah sakit terkenal. Itu pernah di laser di tahun 2021. Pasca operasi di Malang. Iya, itu yang kanan pernah di laser untuk memecahkan batu ginjal juga. Walaupun belum pecah banget, tapi itu sebetulnya harus beberapa kali di laser, cuman satu kali udah nggak kuat. Itu sakit banget, yang namanya di laser itu sakit banget. Itu efeknya mesti gampang capek, terus kita nggak boleh stres, nggak boleh angkat-angkat. Sebetulnya nggak boleh nyupir, tapi karena yang namanya Jakarta Bandung Jakarta, ya alhamdulillah begitu orang selesai operasi itu kedua tahunnya orang udah bisa ke Jawa, udah bisa ke Bandung, mondar-mandir Jakarta Bandung, itu udah alhamdulillah. Tapi masih gantian ya, jadi nggak full harus nyupir, tapi orang tetap masih bisa melakukan aktivitas orang bawa mobil sendiri gitu loh. Seharusnya waktu itu di bulan Maret 2022 itu Maret 2021 itu harusnya check up. Antara Maret sama April itu harusnya check up, tapi keburu pandemi. Akhirnya kita kita ya pokoknya ngikutin aturan dokter. Kita harus mungkin kayak dengan pengobatan dengan diri sendiri, kita nggak boleh capek kayak gitu-gitu. Walaupun sebenarnya kayak ujung simpul atas bawah itu kayak terasa nyeri, kayak perih, itu masih ada. Tapi kan kalau setahu orang ya, pengalaman orang itu yang namanya berobat di luar itu tanpa ada obat. Jadi orang pulang dari sana itu cuma dibawain obat 3. Jadi 2 obat tidur, sisa dari obat tidur sama yang buat sakit itu masih orang simpan juga, karena sejauh ini sakitnya belum sakit yang over. Kenapa Mbak Yu, almarhumah Mbak Yu itu dulu kekeh banget harus saya ngikutin aturannya dia untuk operasi, karena beliau itu ngobrol atau ngomong secara langsung ke salah satu dari tim kita, dan orang juga baru beberapa bulan ke belakang ini ada obrolan antara Bayu sama mereka itu, katanya kenapa saya harus mengoperasikan Beda, karena Beda tuh umurnya panjang. Nah mungkin entah itu almarhumah Bayu udah tahu kalau akhirnya akan seperti ini, dan orang harus menjalani kehidupan tanpa almarhumah. Sekarang ditambah lagi tanpa almarhum kakak saya juga. Jadi mungkin almarhumah Bayu itu mendidik orang harus lebih dewasa, harus lebih mandiri, karena dari dulu orang nggak pernah bisa mandiri. Mungkin sekarang ini adalah pembelajaran. Jadi setiap orang itu mungkin dikasih pembelajaran dengan caranya seperti ini. Ditinggalkan orang meninggal untuk selama-lamanya. Dikasih ujiannya tuh yang bertubi-tubi dengan permasalahan yang nggak ada selesainya. Ya semoga ini adalah awal yang baik. Rencana Tuhan itu sebaik-baiknya perencana, karena walaupun kita akan merencanakan sesuatu hal, tapi kalau Tuhan belum mengizinkan dan
menurut Tuhan itu nggak baik, pasti tidak akan tidak akan terjadi. Tapi kalau misalkan kata Gusti Allah, udah kamu seperti ini, itu berarti udah rencana Tuhan gitu, rencana Allah. Untuk balad EDJ di luar sana yang punya penyakit kanker seperti orang, bukan sok tahu, tapi orang cuma ngasih sedikit info, sedikit masukan. Ternyata kita selain kita harus pasrah, juga kita kan harus ikhtiar ya. Jadi kita harus percaya Tuhan itu memberikan penyakit, memberikan kesakitan itu biar kita tuh lebih mengingat Tuhan, dan kita harus lebih semangat, kita positive thinking, apapun itu pasti ada jalan keluarnya. Kita harus ya minimal kita berusaha, jadi jangan kalah sebelum perang gitu. Kalau orang dulu kalah sebelum perang karena orang udah menyerah dulu sebelum berperang. Nah, tapi karena menurut pengalaman orang juga, jadi untuk balad EDJ dimanapun berada yang mengalami hal yang sama dengan orang, sedikit ngasih info, tetap semangat, kita lebih bersyukur, lebih pasrah, berpikir positif, dan insya Allah Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Jadi orang menceritakan pengalaman orang ini bukan berarti karena orang kenapa-napa, karena banyak di luar sana yang mempunyai penyakit yang sama dengan orang, tapi mereka lebih ke mendiamkan ataupun lebih ke yang apa ya, kayak udahlah gitu loh. Ternyata itu salah, tapi kita berusaha sebaik mungkin ngikutin aturan yang prosedur yang ada. Pokoknya kita tetap semangat, kita jalani kehidupan seperti biasanya tanpa ada rasa sakit. Insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi, dan orang apa ya, bersyukur banget sampai hari ini orang masih bisa membuat sedikit bercerita tentang pengalaman orang, karena itu adalah izin yang di atas. Dan terima kasih yang paling spesial adalah untuk Allah yang di atas. Yang keduanya orang tua kita yang sudah nggak ada ataupun ada, doanya itu pasti ada, dan kita juga patut berterima kasih untuk kedua orang tua. Terus almarhumah Mbak Yu itu sangat luar biasa. Support materi, waktu, tenaga udah beliau luangkan buat penyembuhan orang. Itu adalah support system yang paling utama buat kehidupan orang. Terima kasih buat Bunda yang ya suatu saat orang akan ketemu dengan Bunda yang terima kasih udah ngerawat orang. Udah setia buat orang, buat almarhumah Mbak Yu. Orang tidak akan pernah lupa kebaikan Bunda. Untuk saat ini orang bukan mendiamkan, tapi orang lagi berusaha. Doakan saya, doakan orang Bunda, biar orang bisa cepat ketemu dengan Bunda. Terima kasih untuk tim lama orang, Mbak Vina, Sekar. Terusan terima kasih untuk Bagus yang udah setia juga untuk nemenin orang dan almarhumah Mbak Yu kemanapun. Di saat kita lagi keluar, pasti beliau si Bagus ini yang selalu disuruh untuk Mbak Yu menemenin kita. Dan pokoknya terima kasih untuk sahabat orang, teman orang, keluarga besar orang untuk support dan doanya. Sepanjang operasi mereka selalu mendoakan. Mohon maaf kalau misalkan orang bikin cemas, bikin pemikiran yang enggak, tapi ya berkat doa semuanya orang masih bisa sampai sekarang masih bisa menikmati hidup dan dikasih kesempatan kedua sama Gusti Allah. Pokoknya untuk balad EDJ tetap semangat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian tahu postingan orang yang lebih menarik. Dan
boleh komen di sini biar orang bikin konten apa, biar orang bisa lebih semangat, biar orang bisa lebih memberikan yang terbaik untuk Barada DJ dimanapun berada. Pokoknya pesan orang, jaga kesehatan, pola hidup, pola makan, semuanya biar kita terhindar dari penyakit yang mematikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Tetap semangat, dan ini bukan hal yang mudah buat Biada untuk ngejalanin kehidupan yang sekarang gitu, karena kehilangan orang yang sangat amat sangat berarti buat hidup kita itu I cannot explain and I cannot describe, kecuali orang yang emang ngerasain gitu. Dan aku ngerasa aku bukan orang yang berhak untuk kayak Biada ayo bangkit, Biada ayo ini tempat. Tapi aku mungkin atau Kavina cuma bisa berdoa Biada terus dikasih kekuatan, terus dikasih sehat, dikasih rezeki yang lancar juga. Hopefully doa aku Obos baik terus, sehat terus, semoga nggak ada apa-apa lagi, dimudahkan segala urusannya gitu, terus juga dikasih rezeki yang baik, orang-orang yang juga baik yang sayang sama Obos.